Mari sebelum kita beribadah, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memulai puji-pujian kita. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan atas hari ini Tuhan yang kami peringati Tuhan. Betapa Tuhan ini adalah bukti bahwa Engkaulah Allah Tuhan yang kami sembah Tuhan. Bahwa segala bangsa pada akhirnya akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, semua orang Tuhan. Percaya maupun tidak percaya, pada akhirnya mereka pun akan menghadap-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah buktikan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan keilahian-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas perbuatan-perbuatan ajaib-Mu. Dan kami datang hari ini Tuhan untuk memperingatinya, dan izinkan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari jemaat, kita memulai memuji nama-Nya. Sukacita Tuhan, sukacitaku, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Para jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, memandang wajah Tuhan kita. Sukacita kita penuh, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
atas kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu Tuhan. Mari para jemaat, kita sambut hari yang hebat ini Tuhan. Jemaat, luar biasa ya, kalau Tuhan kita nggak bangkit dan naik ke surga, Tuhan kita ini akan dianggap sebagai guru saja. Dan Tuhan orang biasa saja. Dan sekarang banyak ajaran-ajaran ya yang mengajarkan bahwa ya Tuhan itu ya manusia aja, guru kita saja. Tapi luar biasanya Tuhan buktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit dan Allah itu sendiri. Bersyukur atas pembuktian ini, hari yang luar biasa ini. Mari kita sambut hari yang hebat ini dengan pujian. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari puji Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat Come on, nyanyi bagi dia. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Dia bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat
kasih Tuhan. Para jemaat saya tetap undang untuk tetap berdiri sambil kita masuk kepada pujian kita sebelum kita mendengar firman. Kita tahu Tuhan menjanjikan, Tuhan memang sudah naik ke surga. Tapi perlu diingat bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia telah memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk kita. Kita tidak yatim piatu, kita diserahkan seorang pribadi ketiga itu yang menaungi hati kita. Engkau tak kubiarkan sendirian, ada janjinya kalau kita baca firman. Bersyukur atas itu. Tuhan naik ke surga. Para murid, para orang percaya memandangnya waktu itu ke atas seolah saying goodbye, tapi itu tidak. Kamu telah tidak kubiarkan sendirian. Bersyukur atas janji Tuhan yang luar biasa itu. Sungguh ajaib bagaimana Dia membuat sebuah rencana keselamatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan, layakkanlah puji-pujian kami Tuhan. Mari kita puji Dia. Hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Oh haleluya. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku,
sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Sungguh Kau setia Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Angkat suaramu. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Syukur Tuhan. Amin. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Engkau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Bersyukur Tuhan. Telah berulang-ulang kami mendengar Tuhan, kami membaca firman itu sendiri. Engkau tidak pernah kubiarkan sendirian. Kami sungguh berpegang teguh pada janji-Mu itu Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Engkau naik ke surga Tuhan, menyatakan keilahian-Mu Tuhan. Dan Engkau serahkan, Engkau utus Roh Kudus bagi kami Tuhan, untuk kami masing-masing Tuhan. Hidup di dalam diri kami masing-masing, menjadi kompas kehidupan kami, untuk menjadi antivirus bagi kami Tuhan. Ketika kami melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak-Mu Tuhan, ada sesuatu yang bergejolak dalam hati kami, dan kami percaya itu Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus bekerja kuat menguasai diri kami. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Walau lewati lembah Tuhan, sungguh Engkau tak pernah melepaskan kami Tuhan. Tak pernah Engkau biarkan kami sendirian Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah air mata, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan di dalam setiap hidup kami. Tetapi seringkali yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang sedang mengamat-amati setiap anak-anak-Mu, setiap murid-murid-Mu, apakah benar bahwa Yesus yang sering diberitakan itu menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya? Dan sore hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan
bahwa di dalam hidup setiap kami ada musim, dan setiap musim ada tantangan, tetapi di balik semua tantangan, setiap musim ada juga buahnya. Itu sebabnya kami mau berdoa ketika kami hari ini mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Nyatakan pewahyuan yang baru melalui firman-Mu, agar setiap kami sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan akan melihat arah bagi gereja ini. Dan ketika Tuhan menunjukkan arah bagi gereja ini, maka kami sedang berada di dalam rencana Tuhan itu. Dan kami percaya bahwa ketika itu kami alami, kami mengerti, maka segala sesuatu menjadi jelas, segala sesuatu menjadi punya arti, punya makna, sehingga hidup kami menjadi bergairah kembali kepada Engkau. Karena kami tidak berjalan di dalam ketidakmengertian dan ketidakpastian, tetapi kami berjalan di dalam hikmat dan wahyu yang baru, sehingga kami mengerti kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan berbicaralah kepada kami. Amin, amin. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Oke. Coba lihat kiri kanan, katakan naik berapa kilo. Oke. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Kalau gereja milenial harusnya selain ada kotak persembahan, di sebelah yang lain itu harus ada kotak timbangan. Di mana jemaat Tuhan menimbang berat badannya. Oke. Kalau kurang menderita berarti berat badannya naik. Oke. Kalau yang ringan-ringan, wah itu berarti cukup penderitaannya, begitu ya saudara. Oke. Baik. Senang sekali bisa berkumpul bersama-sama sore hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh WL kita, Saudara Hendri, bahwa ini kali pertama buat SAF mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ya. Dan pasti bertanya. Tadi juga setelah kami menghadiri pemakaman dari orang tua atau Papa David Prajogo, yaitu Pak Bianto. Selesai pemakaman, lalu kemudian karena sebagian yang melayani sore hari ini adalah saudara-saudara kita yang juga datang di pemakaman mulai pagi tadi sampai siang, ya, ada Marisa, ada Willy, ada Winston, ada Eric, lalu kemudian ada Klee. Jadi sebagian yang tadi pagi hadir di pemakaman juga sebagian melayani. Lalu kami pamit, dan Ibu Kiki, mama dari David, menyampaikan, oh jangan pergi karena kita sudah sediakan makan siang di restoran. Kemudian, oh minta maaf, kami harus pergi karena nanti ada yang latihan. Lalu David bertanya, Pak, kok tumben ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus? Wah, harusnya saya juga bertanya, kok tumben gitu ya, kita nggak merayakan kenaikan Tuhan Yesus gitu ya. Lalu saya sampaikan bahwa ini musim yang baru. Kenapa saudara-saudara? Nah ini yang saya mau sharing kepada saudara-saudara. Biasanya saya siapkan PowerPoint, tetapi kali ini saya hanya mau bawa Alkitab saja. Tablet saya taruh di meja, di kursi, karena saya mau sharing dari hati saya. Saya mengajak kita untuk membaca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan buat kita semuanya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 11. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, yaitu penyalibannya, bahwa ia dan dengan banyak tanda ia membuktikan.
Jadi setelah penyalipannya, kemudian selesai penderitaannya itu kebangkitannya, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya atau menurut otoritasnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, perhatikan ini, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudaraku, kalimat terakhir di dalam ayat yang 11, bagi saya ini menyatakan bahwa malaikat itu memberitahu adanya satu musim yang baru, di mana bahwa Yesus yang terangkat satu kali dia akan turun. Jadi ada masa Yesus naik, ada masa Yesus kembali. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 dikatakan bahwa segala sesuatu ada musimnya, ada masanya. Nah, kita semua juga hidup di dalam berbagai musim itu, saudara-saudara. Kita mengenal ada musim hujan. Apa ciri-ciri musim hujan, saudara-saudara? Apa ciri musim hujan? Ya, mendung. Apa lagi? Bocor, betul. Kalau yang tinggal di asrama di Malang, itu kalau musim hujan kasihan mereka. Kenapa? Baju tidak kering-kering. Dan karena baju tidak kunjung kering, apa yang terjadi, saudara-saudara? Bau bajunya apek. Asem. Dan musim hujan itu punya ciri-ciri tertentu. Dan musim panas, karena kita hidup dua musim saja, itu juga punya ciri yang lain. Sekarang kita masuk musim panas, di mana musim panas, pakaian musim panas juga berbeda. Cenderung lebih banyak, lebih tipis, lebih longgar. Sementara kalau musim hujan lebih menjaga tubuh ini untuk tetap hangat. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kita sudah akrab dengan musim. Setiap musim manusia diajar untuk mempersiapkan musim itu dengan cara berpakaian. Kalau musim hujan kemana-mana bawa payung, kecuali wanita, hujan panas bawa payung. Karena takut ya kena matahari.
Tapi laki-laki sejati pada waktu musim kemarau tidak bawa. Bahkan musim hujan kita tidak payung ya. Makanya tidak heran katanya laki-laki kenapa cepat meninggal dunia. Karena rasa paling kuat. Nah kembali saudara-saudara bahwa kita sebenarnya sudah terbiasa dengan musim lewat musim. Dan waktu saya merenungkan firman Tuhan ini di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Di sana saya menemukan bahwa Yesus telah mengawali satu musim yang baru. Di mana sebelumnya Yesus pelayanan di bumi ini ketemu langsung, dia menyembuhkan orang, dia melayani, dia mengajar secara face to face, langsung bertatap muka. Dan kemudian Yesus satu kali di dalam Kisah Rasul ini mengumpulkan murid-muridnya di Yerusalem dan mengatakan bahwa aku akan meninggalkan kalian. Yesus menandai adanya musim baru, saudara-saudara. Yesus menandai adanya perubahan musim di dalam pelayanannya. Di mana sebelumnya Yesus mempersiapkan murid-murid, mengajar mereka, membawa mereka punya pengalaman-pengalaman langsung. Tapi satu kali Yesus akan meninggalkan mereka. Tadi juga disinggung oleh WL bahwa engkau yang tidak membiarkan kami seperti yatim piatu. Berarti ada musim yatim piatu bagi orang percaya. Musim di mana Yesus akan meninggalkan murid-murid dan kemudian seolah-olah murid-murid seperti anak ayam yang kehilangan induknya, saudara-saudara. Jadi Alkitab memberitahu bahwa ada satu musim, yaitu musim di mana Yesus naik ke surga dan itu adalah musim yang baru. Nah, musim yang baru itu musim seperti apa, saudara-saudara? Kita perlu tahu. Karena kalau saudara dan saya tidak mengerti musim, maka kita bisa salah kostum. Ya untung musim kita hanya musim panas dan musim hujan. Tapi kalau di negara yang dengan 4 musim, kalau saudara salah kostum, mungkin ada orang-orang yang pergi keluar ke Eropa, lagi musim dingin, tapi karena ingin eksis dia nggak berpikir tentang musim, dia pakai rok mini. Wah saudara bisa bayangkan ya saudara, salah kostum. Kalau salah kostum maka kemudian bisa jadi menjadi sakit tidak efektif. Nah demikian juga kalau saudara dan saya di dalam musim kehidupan kita, kita tidak mengerti bahwa ini musim apa bagi hidup kita. Kita ini dalam pengertian tertentu salah kostum. Kita menjadi orang Kristen yang tidak efektif, yang tidak berbuah, saudara-saudara. Yang tidak berbuah. Yesus menunjukkan bahwa pada waktu dia bersama-sama dengan muridnya, dia tunjukkan, dia melayani secara efektif, dia mengisi waktunya. Tetapi ketika dia pergi meninggalkan mereka, dia berganti musim. Maka Yesus mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus. Sebenarnya saudara dan saya hidup. Yang pertama saya ingin katakan bahwa kita sedang hidup di musim Roh Kudus. Saudara, kita tidak lagi hidup seperti para murid-murid yang pertama di mana bertemu Yesus muka dengan muka. Tetapi kita hidup di dalam musim yang baru, yaitu Roh Kudus disediakan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, berbicara tentang musim. Ini musim di mana Alkitab memberitahu ketika Yesus naik, Yesus mengutus Roh Kudusnya. Ini musim Roh Kudus. Tapi juga saudara-saudara, dalam hidup kita ada juga musim yang berbeda. Pada waktu kita masih single, kita musimnya berbeda. Saya ingat sekali pada waktu SAF ini awal-awal dimulai, hampir 100%. Waktu itu baru ada yang menikah setelah SAF dimulai ya. Waktu itu email dan yoga kemudian menikah. Tetapi semua pada waktu itu masih single. Bujangan semua. Dan gereja pada waktu itu dimulai di Intiland Tower. Di mesanin, ruang mesanin. Yang kalau mau kebaktian harus angkat-angkat alat musik. Karena liftnya tidak sampai ke ruangan mesanin itu. Harus ada anak tangga.
Waktu saya pertama kali berjumpa dengan mereka, saya terkagum-kagum. Wow, ini orang-orang ini luar biasa, anak-anak muda ini ya. Mereka angkat-angkat dengan rajin, mempersiapkan, dan setelah itu ibadah 2 jam kurang lebih, lalu bongkar, turun lagi bawa ke gudang. Waktu saya memperhatikan ini, saya sendiri merasa diberkati. Coba hari ini mereka disuruh begitu. Lain ceritanya ya. Pada waktu itu musimnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang bisa jadi ada jemaat SAF yang masih terikat dengan musim yang lalu. Di mana mengatakan, oh dulu kan belum nikah. Jadi bisa aja waktunya lebih banyak. Karena dulu belum menikah. Karena dulu masih single, masih bebas. Pulang hangout atau pergi kemana, mulai pagi sampai kemudian malam dinner, selesai dinner baru pulang, itu enggak masalah. Tapi sekarang sudah ada pasangan. Kalau lama-lama sudah ditanya, posisi di mana? Wah, itu kalau saudara sudah ditanya istri posisi di mana, itu sangat mengintimidasi ya saudara. Dan sekarang juga ada anak, di mana anak-anak juga punya kebutuhan. Dengan kata lain, bahwa saudara berada pada musim yang baru, pada musim yang berbeda. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, bahwa dalam setiap musim itu tetap ada buahnya seharusnya. Jangan pakai musim yang baru dengan musim yang lama, dengan mengatakan dulu banyak waktu sehingga saya bisa begini, bisa begitu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kuncinya. Bagaimana di dalam musim yang berbeda ini saudara dan saya tetap bisa berbuah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan di sana, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, maka kita tidak akan berbuah. Sebaliknya, kalau kita tinggal di dalam Dia, maka pasti berbuah. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus, musim apapun dalam kehidupan kita pasti berbuah. Dulu waktu single, karena banyak waktu, karena banyak kesempatan bisa melakukan ini. Tetapi setelah menikah, setelah ada anak, apakah kemudian kita tidak bisa berbuah di dalam Dia? Bisa. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Kuncinya adalah tinggal di dalam Dia, saudara-saudara. Tinggal di dalam Kristus, maka kita akan mengerti di musim yang baru buah seperti apa yang kita bisa keluarkan. Mungkin berbeda pada waktu kita single karena sudah ada tanggung jawab anak. Tapi ketika saudara yang punya anak, saudara mulai belajar mempersiapkan anak-anak untuk kemudian bisa pergi ke sekolah minggu. Itu buahnya, bukan? Kalau kita kemudian waktu single, waktu sudah menikah, pikir dengan berpikir seperti waktu single, nggak ngurus anak, itu berarti ada yang salah. Justru ketika kita kemudian punya anak, maka itu waktunya untuk berbuah dengan cara mempersiapkan anak-anak dengan baik. Karena itu adalah buah kita sekarang ini. Bagi yang kemudian sudah punya anak, yang sudah menikah. Yang sudah menikah juga pasangannya harus kita pengaruhi untuk tetap berbuah. Jangan sampai ada kesan, loh setelah dapat pasangan kok kemudian seolah semua kebutuhannya sudah terpenuhi.
Seolah-olah hanya bisa berbuah pada waktu masih single. Setelah dapat pasangan kemudian tidak berbuah. Wow, kalau menurut rumus Alkitab, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia tidak dapat berbuah. Artinya kita kehilangan hubungan, kita tidak tinggal di dalam Dia. Nah, saya dan Ibu Lili berada pada musim yang berbeda sekarang. Anak-anak sudah bekerja. Mereka sudah belajar mandiri. Dan kami hanya berdua saja. Ada yang mengatakan, wah enak ya Pak, selalu berdua. Kalau dulu waktu SMA lagunya, bulan madu di awan yang biru, tiada yang mengganggu. Wah itu lagu punyanya siapa itu, band Malaysia itu, band metal itu, andai dipisah. Wah itu ya, dulu waktu SMA itu lagu jatuh cintanya begitu ya. Mungkin yang saudara-saudara yang baru itu, wih rasanya tuh. Wah. Tetapi saudara-saudara saya ingin sampaikan bahwa sekarang ketika kami anak-anak sudah mandiri, kami juga punya musim yang baru. Makanya saya kemudian mau menerima tanggung jawab menjadi ketua sekolah di Malang karena kami memasuki musim yang baru. Dan dalam konsep musim yang baru ini juga saudara-saudara, saya berapa waktu yang lalu saya berpikir juga, Tuhan, kalau memang hidup kami ini selalu ada musim, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Apakah mereka tahu bahwa mereka ada musim? Dan di dalam setiap musim kita bisa berbuah. Tahun lalu pada akhirnya saya mulai ngajak bicara, ada beberapa rekan yang kami kenal untuk ngobrol. Bagaimana kalau kita memulai KTB Family? KTB Family. Sebab apa? Sebab beberapa kali pengalaman melayani dan saya mendapati bahwa kadang-kadang ada, saya ingat Natal 2 tahun yang lalu ya kita mengadakan Christmas caroling ya. Kita Christmas caroling keliling bawa hadiah keset dan ada puding. Lalu kemudian kami berkunjung waktu itu coba diatur ketemu dengan beberapa keluarga, orang tua dan bagaimana kami belajar untuk menjadi berkat. Tetapi di dalam beberapa kunjungan saya ketika ngobrol, ibu kadang-kadang ke gereja atau tidak? Oh dulu ke gereja kalau waktu papanya masih hidup, oke. Lalu sekarang bagaimana? Ya kadang-kadang ikut online. Oh, waduh. Lalu ibu apakah ada kenalan dan lain sebagainya? Waktu ngobrol-ngobrol saya merasa, aduh, andai kata ya. Saya tanya, kenapa ibu tidak bisa bersama dengan anak-anak gitu? Waduh, anak-anak nanti kasihan kalau harus mampir, harus ngurus begini. Waduh, dalam hati saya, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Mereka juga jiwa-jiwa Tuhan. Saya yakin selama mereka atau kita pasti punya nafas, maka berarti masih ada kesempatan untuk berbuah. Amin. Akhirnya kemudian kerinduan ini kami doakan dan puji Tuhan jemaat SAF ini walaupun tidak banyak tetapi saya merasa jemaat ini jemaat yang solid kalau mau diajak gerak kita gerak. Dan akhirnya saudara-saudara saya ingat kemudian kami ngobrol dengan beberapa dan akhirnya termasuk dengan Ibu Katrina dengan kemudian yang lain. Lalu kemudian ayo kapan kita mulai KTB Family. Akhirnya KTB Family tahun lalu dimulai bulan Maret. Dan kemudian Tuhan kirimkan ada sepasang suami istri jauh-jauh dari Timika, Pak Peter dan Ibu Masya. Dan kemudian akhirnya ngobrol, Pak Peter, Ibu Masya, apakah bisa bergabung ke KTB Family? Oh ya senang, dulu kami di Timika juga seperti ada komunitas seperti ini. Dan akhirnya kemudian kita mulai. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu bahwa di dalam setiap musim pasti ada buahnya. Amin. Setiap musim hidup saudara-saudara pasti ada buahnya. Jadi saudara-saudara, setiap musim di dalam hidup kita Tuhan tidak izinkan kita merasa dulu aku bisa, sekarang aku tidak bisa. Tidak.
Pertanyaannya bukan sekarang tidak bisa. Pertanyaannya sekarang Tuhan mau buah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Buah yang seperti apa, itu yang kita pergumuli, itu yang kita perlu tanyakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam kenaikannya bahwa masanya untuk di bumi sudah selesai. Yesus sudah selesai, bahkan muridnya setengah ngotot. Ketika Yesus mengatakan ini waktunya, aku akan tinggalkan kalian, kalian akan tetap di Yerusalem. Lalu muridnya bertanya begini, Guru, apakah ini waktunya, apakah ini masanya engkau menyatakan kerajaan Allah kepada semua orang? Seolah-olah murid mengatakan begini, Guru, ini jangan cepat-cepat pergi. Karena justru setelah engkau bangkit, ini sebenarnya momentum waktu yang tepat untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah ini sudah di depan mata mereka. Karena sebelumnya mereka, banyak orang mengenal Yesus sebagai anak Yusuf tukang kayu. Tapi setelah Yesus mati, lalu Yesus bangkit, maka seperti Yesus menjadi bukti nyata. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwa selama 40 hari aku memberikan bukti. Wow, saudara. Jadi sebenarnya ini adalah masa yang luar biasa bagi para murid, karena Yesus telah menjadi bukti apa yang dulu diberitakan itu nyata di depan mata mereka. Sehingga murid mengatakan ini waktu yang tepat Guru untuk engkau menyatakan kerajaan Allah. Kalau sebelumnya memang engkau memberitakan kerajaan Allah. Coba perhatikan kalimat yang dipakai di sini oleh para murid, permintaan para murid ini. Di dalam Kisah Rasul ini dikatakan ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi para murid melihat ini sudah ciamik ini. Engkau bangkit, engkau 40 hari menunjukkan bahwa engkau Allah yang hidup. Ini paling tepat untuk engkau memulihkan kerajaan Israel. Tapi Yesus tahu bahwa ini bukan musimnya Yesus lagi. Ini musimnya siapa, saudara? Saudara perhatikan jawaban Yesus. Jawaban Yesus mengatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara, seolah-olah Yesus mengatakan begini, kalau aku sudah bangkit, sebenarnya kamu tidak perlu aku lagi yang kemudian langsung menjadi bukti. Kenapa? Karena kamulah yang menjadi bukti itu sendiri. Kenapa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara, awalnya para murid yang berharap Yesuslah yang memulihkan kerajaan Israel karena dia telah bangkit. Tapi justru Yesus, kalau ibarat mobil itu masuk ke gear yang lebih tinggi, gigi yang lebih tinggi. No. Bukan saya lagi. Tapi kamu gak sendirian. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kuduslah yang membawa murid-murid untuk memulihkan kerajaan Israel. Jadi itu sebabnya akhirnya kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Karena saya juga merasa Tuhan, kalau kita tidak merayakan, saya seolah-olah menyembunyikan kepada jemaat bahwa kita masuk a new season. Musim yang baru, yaitu musim di mana kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Musim pemulihan yang dikerjakan oleh murid-murid melalui Roh Kudus yang turun ke atas kita. Saudara,
Bagi kita yang percaya, Yesus naik ke surga menyediakan tempat, itu sudah pasti. Sudah pasti. Tapi yang belum pasti adalah buah apa yang kita mau berikan kalau satu kali memang kita sampai ke sana. Sementara kita hidup di muka bumi ini. Buah itu dikerjakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Bapak Ibu perhatikan, pasal 2 Kisah Rasul, kemudian mereka menunggu, murid-murid 120 murid menunggu. Jadi tidak langsung ceplek, tetapi mereka menanti-nantikan. Mereka menanti-nantikan apa yang dikatakan Yesus. Kamu tunggu. Mereka tidak tahu berapa hari. Karena tidak diberitahu kamu harus tunggu 10 hari. Itu akan terjadi hari Pentakosta. Tidak ada. Yesus hanya berkata, kalian tidak boleh tinggalkan Yerusalem dan tunggu di sini. Menunggu di sini. Kapan sampai kapan? Yesus tidak memberitahu seperti yang dikatakan ayat 7. Tentang waktu dan masanya Bapa yang punya kuasa. Waktu dan masanya Bapa yang punya kuasa untuk Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas para murid-murid. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus kita perlu merayakan karena itu adalah tanda saudara dan saya mengingat musim yang baru. Buat para mahasiswa juga ada musimnya. Para mahasiswa ada musimnya. Buat kita semua ada musimnya, yang menikah, yang single, yang berkeluarga, yang anak-anak sudah besar, yang punya cucu. Ya. Buat Bapak Ibu yang sudah punya cucu, udahlah, ini waktunya sudah santai-santai saja ya. Ya memang kadang-kadang kita sudah capek ya. Besarkan anak-anak kadang-kadang ini kurang mengerti juga ya. Sudah besarkan anak-anak susah-susah, dibiayai, menikah, punya anak. Setelah punya anak, anaknya dititipkan kita lagi. Gak tahu bahwa kalau kita ini tiap sering begini, ini bisa pinggang encok ini saudara. Ibu saya juga sudah umur 74 ya yang lalu. Ulang tahun 74. Jadi sudah tidak menikmati lagi kalau dititipin cucu ya. Karena juga dengan kesehatannya sendiri bergumul. Tetapi bukan berarti kalau seperti itu sudah tidak bisa berbuah. Tetap bisa berbuah. Kuncinya apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya mau akhiri renungan kita sore hari ini. Saya punya nenek, seorang wanita yang sederhana, pekerjaannya membuat sanggul di Madiun ya. Jadi kumpulkan beli rambut kadang-kadang di salon-salon. Saya ingat masih kecil, saya nemani nenek saya ngambilin rambut di salon-salon, lalu kemudian dibawa pulang ke rumah, terus kemudian bersihkan rambut tersebut dan kemudian ada paku-paku untuk rambut itu kemudian disisir. Lalu kemudian yang pendek-pendek dikumpulkan, yang panjang-panjang, biasanya yang panjang-panjang itu lebih mahal harganya nanti untuk sanggul-sanggul yang kualitas lebih baik. Dan itu pekerjaan nenek saya. Tetapi yang membuat saya terkagum dengan nenek saya, tiap jam 5 sore, nenek saya kemudian masuk ke kamar dan berdoa. Nenek saya berdoa, dia baca Alkitab, lalu berdoa. Dan bangun pagi-pagi, dia akan doa pagi. Nah, nenek saya punya kumpulan komunitas nenek-nenek juga. Ya kan, ya nenek-nenek, jadi gak ada kakeknya. Ya enggak ada, dijamin tidak ada kakeknya, semua nenek-nenek. Jadi itu nenek-nenek ini diajain untuk doa pagi. Nenek saya kemudian juga dengan tetangga-tetangga sesama yang sudah usia itu mulai ngajain, menginjil, mengajak. Jadi nenek saya hanya punya grup doa, yaitu para nenek-nenek.
Jadi jangan menganggap remeh doa nenek-nenek. Karena mereka sudah melewati berbagai musim, sehingga doa mereka lebih jauh empatik ke dalam, mereka jauh lebih bisa merasakan. Mereka pernah jadi single, pernah jadi ibu, pernah membesarkan anak, pernah kemudian banting tulang bekerja. Mereka sudah melewati semua musim, sehingga doa mereka adalah doa yang dipenuhi oleh rasa simpati yang dalam, karena mereka pernah kemudian mengalami semua itu. Dan nenek saya setia berdoa tiap jam 5 sore, tutup kamar dan kemudian berdoa. Dan saya melihat nenek saya sampai dipanggil Tuhan. Hidupnya menjadi berkat. Kemarin saya ke Bali. Saya sempatkan waktu ke Bali di tengah-tengah acara konferensi di Sanur. Kemudian saya janjian dengan jemaat dulu yang kami gembalakan di Malang lalu pindah ke Bali. Saya ngomong, boleh kita ketemu? Oh ya Om. Lalu kami ketemu. Dan saudara-saudara, waktu saya ketemu dengan jemaat ini, saya tanya, bagaimana sekarang kabar kalian suami istri? Om, doakan untuk kesehatan. Kenapa kesehatan? Saya bilang, saya ingin ketemu kalian karena saya lihat tahun lalu waktu kita ada Zoom, kenapa kamu kok ini pipinya sudah cekung gitu. Sekarang sudah kembali lagi, tapi tahun lalu kenapa cekung? Ada masalah kesehatan apa? Lalu berceritalah dia, Om, tolong doakan karena saya bulan Desember yang lalu baru operasi miom, oke? Kemudian bukan hanya operasi miom, lalu dia menceritakan ada benjolan juga di payudara. Lalu suaminya kemudian nimpali, Om, ini dia tahun lalu juga baru operasi. Lalu dia tunjukkan operasi. Jadi waktu dia tunjukkan operasi dibelah di sini. Jadi 12 tahun yang lalu telah dioperasi usus buntu. Dan katanya kalau selesai operasi usus buntu ada cairan yang kemudian ada selang yang dipakai untuk membuang cairan-cairan yang sisa operasi sampai bersih. Tapi rupanya setelah 12 tahun, di dalam ini terjadi infeksi sehingga satu kali ada bisul di belakang, itu ternyata bukan bisul. Itu adalah infeksi di dalam perut yang kemudian mencari jalan keluar dan ada 5 kantong di dalam perut ini. Lalu suaminya, Om, saya ngeri karena dokternya tusuk ada besi bisa tembus ke belakang. Wih, waduh. Waktu saya dengar begitu, kamu, ya Om, makanya Om, tahun lalu itu pokoknya 2 tahun terakhir, kadang-kadang kalau saya ngobrol seperti ini dengan Om, ini kadang-kadang tiba saya seperti menggigil, dan itu bisa seperti serangan mendadak, saya nggak tahu, ternyata tahun lalu kenapa seperti itu, karena ada infeksi di dalam perutnya, wow. Tapi puji Tuhan Om, pada waktu tahun lalu saya dioperasi, akhirnya di kemo ya, Bapak Ibu sekalian di kemo. Lalu dia sampaikan, satu kali di rumah sakit ada seorang ibu yang kemudian satu kamar bersama dengan dia, lalu dia tanya, sakit apa Bu? Oh, sakit kanker rahim. Lalu kemudian apa yang terjadi? Selama 2 minggu pendarahan tidak berhenti. Pendarahan tidak berhenti. Akhirnya ini jemaat ini mengatakan, Ibu bisa saya doakan? Mau saya doakan? Iya mau. Tapi kalau saya berdoa, Ibu harus sepakat dengan yang saya doakan. Yaitu berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kalau orang sudah sakit, mau doa apa aja pasti mau. Nggak mikir lagi. Ya mau. Akhirnya dipeluk, lalu berdoa. Berdoa, waktu didoakan ibu ini menangis. Karena rupanya sudah hopeless, sudah putus harapan. Juga helpless, sudah merasa tidak berdaya, nggak tahu mau bikin apa lagi. Sehingga menangis, dan ketika selesai menangis didoakan di dalam nama Yesus. Lalu kemudian selesai. Nah ini jemaat ini besoknya dia dioperasi.
dan kembali lagi ke kamar itu. Besoknya si ibu ini panggil jemaat ini. Bu, mari sini. Saya hari ini sudah tidak harus pakai pampers. Kenapa? Karena pendarahannya sudah berhenti. Wow. Lalu apa yang dikatakan oleh jemaatnya? Om, saya belajar. Sekarang kelihatannya. Jadi karena persoalan sakit dari jemaat ini, saudara-saudara, dan ini termasuk kasus langka. Akhirnya dia ditangani oleh dokter khusus, dan bukan hanya ditangani oleh dokter khusus, dia mengatakan sekarang saya agak terkenal om. Kenapa? Karena saya sekarang dijadikan contoh di Fakultas Kedokteran Udayana. Seringkali saya dihubungi oleh dokter, dihubungi profesor untuk kasih testimoni di kelas kedokteran. Oh ya? Lalu apa yang kamu sampaikan? Saya sampaikan semua apa adanya, tapi yang saya merasa, yang sekarang Tuhan ajarkan saya masuk musim yang baru. Sekalipun dalam kondisi kesehatan yang seperti itu, pada akhirnya dia tetap bisa menemukan sukacita. Karena dia menemukan di musim yang baru itu, bagaimana dia tetap berbuah. Bapak Ibu, kita semua kalau punya pohon buah, lalu melihat buahnya, pasti senang kan ya? Salah satu tanda bahwa Bapak Ibu berbuah di dalam Tuhan, Bapak Ibu mengalami sukacita yang dari dalam. Ada pohon mangga di depan rumah kami yang pemiliknya mengatakan, Pak Agus, ini sudah 8 tahun sejak saya tinggal. Mangga ini tidak pernah berbuah. Mungkin Pak Agus pendeta. Setelah Pak Agus tinggal nanti berbuah. Gak ada hubungannya. Pendeta gak ada hubungannya sama buah mangga. Dalam hati saya begitu ya. Oh iya Pak, beban mental ini buat pengontrak ini ya saudara. Bukan itu saja. Ada ai di pojok rumah itu mengatakan, Pak Agus, itu pohon mangga udah kebanyakan bunganya, daunnya, dan selama saya di sini nggak pernah berbuah. Mungkin Pak Agus kalau tinggal di situ bisa berbuah. Makanya saya nggak terlalu enjoy kalau memperkenalkan pendeta gitu ya. Ada beban. Ini sudah bel. Dan kemudian, tetapi saudara-saudara ini akhirnya jadi beban saya sungguh-sungguh saudara-saudara. Saya Tuhan, saya tumpang tangan itu. Kiranya pohon ini berbuah Tuhan. Tunjukkan saya pendeta. Jadi saya pangkas, potong. Kemudian pokoknya kalau daun mulai lebat saya pangkas. Dan tahun lalu ada bunga dan ada buah 3 kecil-kecil. Yang senang itu bukan hanya saya, saudara-saudara. Tetangga ikut senang. Saya main ke ai itu ya. Bagus. Saya lihat itu sudah ada buahnya. Wih, ini saudara-saudara. Oh iya ai, waduh dulu agak, oh iya ai, gak ada lah, masa pendeta ada hubungannya buah mangga, gak ada. Tapi begitu buah, oh iya ini, oh iya. Oh ya, ini pura-pura. Oh gitu ya, di mana sih? Oh itu bagus. Wih, ini kan main drama dikit lah, acting dikit. Lalu, wih, bagus itu. Padahal sudah 8 tahun. Tapi waktu Pak Agus di sini kok sudah mulai berbuah. Saudara, saya sudah tinggal di situ sudah berapa tahun? 4 tahun ini. Baru tahun lalu berbuah. Malu-maluin juga sebenarnya ini. Tapi kemudian, iya, wah. Dan saudara, waktu mangga itu berbuah, ada sukacita. Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah saya setelah kebaktian ini, saya mau tunjukkan bahwa ternyata sekarang ada 2 buah lagi ya saudara. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, apakah Bapak Ibu ada sukacita yang benar-benar keluar dari hati kita? Ataukah kita seperti merasa kok kayaknya sama aja sih ikut
kebaktian atau ini kok kayaknya sama aja. Ada sesuatu yang kita terus cari. Kemungkinan yang pertama, kita belum sadar bahwa ini adalah musim yang kita harus kenali di dalam hidup kita. Yang kedua, kemungkinan kita belum berbuah. Karena kalau Bapak Ibu berbuah seperti jemaat yang saya kunjungi di Bali ini, sekalipun ini musim yang sulit, dioperasi, tiap hari harus pergi ke klinik untuk membersihkan luka, tapi dia tetap bisa melihat bahwa ini waktunya juga untuk dia bisa menjadi berkat dengan cara yang berbeda. Pertanyaan ini bisa dijawab oleh setiap kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi buahnya bukan hanya dinikmati mereka saat itu ada di Yerusalem, tapi dinikmati ke area yang lebih luas lagi, Yudea. Ke arah penolakan yang lebih keras lagi di Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Buah mangga membuat tetangga saya senang. Karena mereka melihat bahwa kalau ada buah sudah lama tidak mengeluarkan pohon, ada pohon yang sudah lama tidak mengeluarkan buah, itu menjadi beban. Bagaimana kita sebagai orang percaya? Mari kita belajar di musim ini untuk mengeluarkan buah. Kita akan berdoa. Hari Senin ketika saya pergi ke bandara, karena saya mendengar ada saran-saran, Ibu Lili cerita, katanya di KTB, waktu Ibu Lili gabung KTB, coba naik taksi green gitu ya. Lalu saya coba, saya download, lalu saya coba lah, saya ingin coba. Dan saudara, pagi itu saya pergi ke bandara naik taksi baru ya, baru itu, oh yang ngicipi lah gitu. Tapi yang luar biasa, driver truk taksi itu, waktu saya dengar logatnya, lalu saya, Pak ini bukan orang Surabaya kelihatannya ya. Oh ya Pak, saya orang Kupang. Oke. Ngobrol. Dulu saya pernah kuliah di sini Pak, di Surabaya. Oke. Lalu saya baru saja kembali ke Surabaya ini Pak. Kenapa? Dia cerita bahwa dia harus pulang ke Kupang karena papanya sakit kanker. Dan dia mengatakan, tapi Pak setelah saya bertobat, saya ingin jadi pendeta. Wow. Jadi taxi driver ini baru saja 2 minggu yang lalu daftar ke sekolah pendeta. Dan Bapak ini adalah customer saya pagi ini. Saya tadi pagi jam 3 saya puasa. Nanti saya jam 1 akan buka puasa. Oke. Nah, saya tidak cerita bahwa saya ini pendeta ya Bapak Ibu sekalian. Saya biarkan dia cerita terus. Dan tadi pagi saya terima orderan ini, saya sedang tidur di dekat masjid di Cijiwok situ. Dan saya ambil. Dan dia cerita, entah kenapa saya merasa nyaman mau cerita sama Bapak ini. Oh ya silakan Pak cerita. Lalu dia cerita papanya sakit kanker, hidupnya dulu bagaimana di Surabaya, dia narkoba, dan kemudian hidupnya kacau. Dan dia sampaikan itu sebabnya gigi saya rusak Pak, karena saya narkoba dulu Pak. Tapi satu kali ketika saya bertobat, saya kemudian bertahan untuk tidak mencicipi narkoba lagi. Dan dalam waktu singkat teman saya sampai heran, bagaimana kamu bisa lepas dari narkoba? Kamu pergi ke rehabilitasi mana? Dia mengatakan tidak. Saudara-saudara tukang taksi, tunjukkan Alkitabnya di taksinya saudara. Dia mengatakan gini, ini obatku Pak, ini obat saya. Wih,
Sudah lama saya nggak pernah dengar ini lagi. Tapi saudara, seminggu yang lalu ada yang datang ke gereja ini dan konseling bersama dengan saya. Dan di dalam pertemuan ini dia tanya, kenapa ingin bertemu dengan saya? Dia ceritakan, Pak, selama 3 bulan saya beli Alkitab baru dan saya sedang baca Alkitab, Pak. Wow. Saudara-saudara, Tuhan masih bekerja sampai hari ini dengan cara yang ajaib. Akhirnya setelah dia cerita ini, saudara-saudara, lalu menjelang masuk bandara, waktu masuk ke pintu tol, saya mulai beritahu. Saya panggil namanya, Bobby. Namanya Bobby. Saya pendeta Bobby. Oh begitu. Dan apa yang kamu lakukan, saya nasihati, saya beritahu, kamu perlu punya guru. Kamu punya pembimbing, kamu di gereja mana? Dia sebutkan, Pak, tapi saya di gereja itu gereja besar. Saya bilang gak apa-apa, asal kamu punya pembimbing, saya bilang begitu. Kamu punya semangat luar biasa. Tapi kalau kamu tidak punya pembimbing dan punya komunitas, kamu bisa hilang. Dan sebelum saya di drop, dia mengatakan begini, Pak Pendeta, bisakah Bapak berdoa buat saya? Saya tumpang tangan, saya berdoa. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Bahwa Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk kemudian berbuah. Dan itu mendatangkan sukacita luar biasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita semuanya. Mari kita akan bangkit berdiri di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan peringati dengan cara membuka hati kita di musim yang baru untuk kita berbuah di dalam Dia. Hanya Engkau juru selamatku, nyanyikan pujian ini. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Percayakan hidupku, Ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang seluruh hidupku. amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Bukan membayangkan surga, karena surga itu pasti, sebab Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Tapi merenungkan sebelum kita sampai ke surga, buah apa yang kita mau bisa berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat. Ada buah di dalam setiap musim.
Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, engkau ada di dalam musim yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Ada di antara engkau mungkin juga punya pergumulan di dalam rumah tangga. Itu musim. Ada pergumulan di dalam kehidupan, tetapi kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, izinkan firman Tuhan berbicara, menegur, membersihkan, memangkas. Ada daun-daun yang harus dipangkas, pasti berbuah di dalam musim itu. Tidak ada kamus buat orang Kristen cerai sebenarnya. Asal segera terbuka dan kemudian dilayani, supaya kemudian dipastikan bahwa terjadi proses tinggal di dalam dia. Saling mengampuni, saling memaafkan. Benar, tidak sesimpel itu, tetapi karena itu musimnya. Maka ada musim yang membuat kita kadang-kadang seperti musim yang panas panjang, di mana kita merindukan hujan. Tetapi tunggu dulu, di dalam musim itu Tuhan izinkan untuk engkau belajar tetap berbuah. Jangan tunggu musim yang ideal untuk kemudian kita berbuah. Di dalam musim apapun yang Tuhan izinkan, saudara dan saya tetap bisa berbuah. Karena kuncinya, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itu kuncinya, yaitu Roh Kudus turun ke atas setiap kita. Maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi, menunjukkan buahnya. Kalau Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, maka kita menjadi saksi buah kasih. Kalau Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita menunjukkan buah kemurahan hati, karena Roh Kudus itu yang mengerjakan di dalam setiap saudara dan saya. Jadi di dalam musim yang baru, kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara dan saya perlu menantikan Roh Kudus untuk menjamah hidup saudara dan saya, sehingga Tuhan akan menolong kita untuk mengeluarkan buah di dalam hidup kita. Kadang-kadang saudara juga mungkin bergumul dengan anak-anak, dengan pekerjaan. Izinkan itu adalah musim. Minta Tuhan, jangan terburu-buru. Karena murid-murid menunggu 10 hari. 10 hari tanpa kepastian, karena Yesus sudah naik, tidak ada pegangan yang lain, saudara-saudara. Yang ada hanya di antara mereka. Tapi kalau Yesus berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya, bahwa dia mengutus Roh Kudus untuk saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Tapi dengan kesadaran, Tuhan, ajar aku untuk mengerti musim ini, Tuhan. Untuk aku mengerti buah apa. Kalau Tuhan Engkau minta aku menanti, ajar aku sabar menanti. Sampai aku melihat ada tunas yang Tuhan tunjukkan. Sampai aku mengerti buah apa yang Tuhan mau. Sehingga pada akhirnya ada sukacita. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sementara ada di dalam masa penantian, Bapak Ibu ada di dalam masa menunggu, menanti, itu tidak menyenangkan. Tetapi minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk turun. Sampai Bapak Ibu melihat inilah kesempatan untuk mengeluarkan buah yang berbeda dengan buah di musim sebelumnya. Nyanyikan pujian ini dan kita jadikan sebagai doa kita bersama-sama. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janjimu, hanya
janjimu, ku percayakan hidupku. Ku sembah, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. sekali lagi ku sembah, amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi ku sembah, amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. sekali lagi. Yesus kekuatan di Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, percayakah bahwa Roh Kudus disediakan bagi setiap kita? Para nelayan yang sederhana, yang tidak terlalu berpendidikan, tapi membuat orang tercengang-cengang oleh karena Roh Kudus. Paulus yang berpendidikan, tapi juga Tuhan pakai pada akhirnya oleh karena juga Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, bahwa setiap musim dalam hidup kita bukan musim hanya untuk berdaun saja, tetapi musim berbuah. Berbahagialah orang yang tinggal, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mengeluarkan buahnya pada musimnya. Biarlah firman Tuhan ini melekat di dalam setiap hati kita, sampai kita mengeluarkan buah pada musimnya. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Engkau mengenali setiap kami lebih dari siapapun juga. Biarlah Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Ada di antara kami yang sedang ada di dalam masa bertanya, ini musim apa bagi saya Tuhan?
Kadang-kadang kami kemudian menjadi bingung oleh karena kami seperti harus mengisi waktu itu. Tapi kami mau berdoa, ajar kami seperti para murid-murid. Kalau kami belum tahu apa yang kami harus lakukan, apa yang harus menjadi buah, ajar kami seperti para murid untuk tunggu diam di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan punya cara untuk menunjukkan apa yang kami harus lakukan, buah apa yang kami harus miliki ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap para mahasiswa, untuk setiap saudara-saudara kami yang masih single, setiap saudara kami yang sudah menikah, punya anak, kami juga yang anak-anak sudah besar, bahkan kami memiliki anak dan cucu kami masing-masing pada musim kehidupan yang berbeda, tetapi masing-masing kami tetap dapat berbuah lebat di dalam Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Roh Kudus turun atas setiap kami masing-masing, sehingga kami akan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Iya. Iya, iya. Ya, puji Tuhan, karena ini baru pertama kali sehingga ada beberapa infrastruktur belum selesai. Biasanya ada pengumuman ya. Baru saya lihat, iya ya, ini siapa yang mengumumkan gitu ya. Saya sendiri ya. Jadi saudara-saudara, saya sampaikan pengumuman bahwa besok Minggu tetap ada ibadah ya. Sebenarnya ini merupakan KTB gabungan, sehingga termasuk Raise Up juga sebenarnya digabungkan juga pada Kamis ini. Jadi tetapi saya belum ngobrol dengan Raymond karena yang lalu ada self improvement, jangan-jangan mungkin mau mengundang lagi. Jadi saya serahkan kepada Raise Up untuk memutuskan apakah di Sabtu ini ada Raise Up atau tidak, karena saya juga tidak mau menghentikan sebuah momentum begitu ya. Tetapi yang pasti bahwa hari Minggu akan tetap ibadah jam 10 pagi dan kita juga akan memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian, dan saya minta bantuan untuk Kli ya untuk bisa membantu. Kita akan berdoa, minta tolong untuk Erik bisa berdoa buat persembahan. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang Tuhan ke rumah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami ingin memberikan Tuhan untuk perkembangan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami ingin memberikan dengan sukacita Tuhan. Kami ingin memberi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, selamat memberi. Ada bisa dalam bentuk cash, tunai, melalui kantong kolektor, juga bisa memberikan persembahan melalui scan QRIS yang ada di depan maupun ada di kursi bagian belakang. Klik bisa depan. Nanti ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja keluar kota dan kembali lagi. Selamat datang untuk Ibu Katrina, Ibu Yesi ya, yang sangat menikmati pulang kampung ya. Jadi menimbulkan rasa iri, tapi iri yang baik ya. Karena memang daerahnya masih masih virgin ya, masih perawan, belum ada kontaminasi macam-macam ya. Jadi belum banyak parfum di sana. Masih bau laut sangat jelas. Dan juga bagi saudara-saudara yang baru pertama kali ada ibadah bersama dengan kami juga mengucapkan selamat datang. Dan demikian juga saya ingin sampaikan bahwa untuk kali pertama juga
gereja kami atau gereja kita akan mengambil beberapa malam bagi saudara-saudara yang meresponi firman Tuhan ini dan saudara-saudara ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi dikatakan, Yesus berkata, apabila Yohanes membaptis dengan air, maka kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada 2 baptisan yang diperkenalkan oleh Yesus. Baptisan Yohanes, yang itu adalah Yohanes Pembaptis, itu adalah baptisan pertobatan. Makanya Yohanes khotbahnya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi itu baptisan air adalah baptisan pertobatan. Dan ada baptisan yang berikutnya yang Yesus sampaikan di dalam Kisah Rasul tadi, yaitu baptisan Roh Kudus. Jadi kami akan menyampaikan pengumuman bahwa di minggu depan, karena mulai besok sampai tanggal 24 Mei itu adalah, kalau di dalam Kisah Rasul adalah 10 hari penantian doa pencurahan Roh Kudus. Jadi tidak 10 hari kami akan mengambilnya, tapi kami akan mengambil 3 hari begitu. Silakan saudara-saudara, kalau saudara-saudara ada waktu atau saudara memang mengambil kesempatan untuk mengeluangkan waktu. Ini juga baru pertama kali di SAF saudara-saudara ya. Dan kita akan mengadakan doa penantian Roh Kudus, bukan penantian Roh Kudus, doa pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi belum ada pengalaman secara pribadi yang kita alami. Jadi itu yang saya sampaikan, itu akan dilakukan minggu depan ya, Selasa, Rabu, Kamis kemungkinan begitu. Dan biarlah saudara-saudara menjadi informasi bagi kita semuanya, bagi saudara-saudara yang mau berdoa bersama-sama, kami dengan senang hati untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Ya, oke. Mari kita akan akhiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh ya, ada yang saya merasa baru ya. Siapa tadi Raymond di belakang ini? Oh, Milosa. Ya, selamat datang Milosa ya. Oh, ya, oke. Kita berikan tepuk tangan ya. Ya, Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Milosa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Di belakang ada kue disediakan, ada roti ya. Silahkan saudara-saudara nanti bisa kita bisa berfellowship sebentar. Kemudian KTB Family ada rapat singkat ya untuk rencana nanti tanggal 27 kira-kira kita mau isi apa begitu ya. 27 Mei itu tanggal merah Idul Adha. Kita tidak akan membicarakan siapa yang akan dikorbankan pada tanggal 27 itu ya. Tetapi kita ingin ngisi apa ya. Senin depan juga libur. Tanggal 1 Juni libur lagi. Wih. Kesaktian Pancasila. Oke, ya. Ya, jangan khawatir, yang naik berat badannya pada Idul Adha itu aman. Tenang, enggak ada masalah. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur dan biarlah Tuhan tolong di dalam masa doa penantian Roh Kudus ini, saudara dan saya mendapatkan kesempatan yang belum pernah saudara alami di dalam Tuhan. Di mana saudara memiliki pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Saya minta tolong Ibu Lili bisa maju ke depan berdoa menutup ibadah kita. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu di surga. Itu merupakan suatu janji kepada kami ya Tuhan, bahwa suatu saat nanti Engkau akan datang kedua kalinya dengan cara yang sama di mana Engkau naik ya Tuhan. Kami akan melihat Engkau datang kembali kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami ingin Tuhan untuk tetap setia mengikuti Engkau selama kami menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Tuhan, jadikan kami saksi dimanapun kami berada ya Tuhan, agar banyak orang boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Karena Engkau menghendaki agar tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi semua orang boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan.
bukan karena kami ingin mereka mengikuti suatu agama, tetapi karena kami ingin mereka diselamatkan ya Tuhan, mempunyai kepastian keselamatan di dalam Engkau, karena hanya Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu, jikalau ada yang sakit ya Tuhan, jikalau ada permasalahan dalam kehidupan mereka, mari Tuhan Kau bukakan jalan keluar, biarlah mereka boleh mengalami pengalaman yang hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap keluarga yang ada, berkati anak-anak kami ya Tuhan dalam studi mereka, berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Kami menyerahkan perjalanan pulang kami kepadamu, Engkau jaga dan lindungi kami, sampaikan kami di rumah dengan selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, bahkan diberkatilah musim-musim yang sedang engkau jalani. Jangan lupa musim itu tidak akan berlalu sia-sia ketika engkau mengalami pekerjaan Roh Kudus yang ajaib. Engkau akan mengeluarkan buah lebat di dalam Dia. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang setia dan percaya. Haleluya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Puji Tuhan. Saya juga tadi lupa menyambut Ibu Evi yang juga baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita dari Timika. Tuhan berkati.